Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan di hari yang istimewa ini, di hari Kamis yang Tuhan telah berikan kepada kami semua, kami berkumpul bersama, bertemu bersama melalui media online ini. Kami di tempat kami masing-masing, kami bersama-sama bersekutu, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan bersabda, berbicara kepada kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami semua diterangi dan akhirnya mengerti, memahami firman Tuhan dengan benar. Dan kami mampu mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami itu dengan benar juga. Karena kami diterangi dengan Roh Kudus yang sudah tinggal diam dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semua yang disampaikan ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi dipertemukan dalam momen atau kesempatan di tengah-tengah kondisi dunia, bangsa, Makassar, dan dimanapun keberadaan kita dengan yang namanya sikon atau situasi kondisi yang dimana kita sama-sama diperhadapkan dengan virus corona atau COVID-19 ini. Memang masa-masa yang berat buat kita semuanya. Saya menghitung kita sudah masuk ke 2 bulan ya, dari Maret sekitar 20-an ya, dan sekarang sudah 21 Mei. Berarti kita sudah ada 2 bulan sama-sama di karantina, atau kita masuk ke dalam satu situasi berdiam diri di rumah masing-masing, walaupun juga ada aktivitas di luar yang masih memang beraktivitas di luar. Saudara, banyak pengamat bahkan banyak ahli berpendapat bahwa virus ini tidak akan selesai. Mungkin itu akan sama seperti batuk, ya virus-virus yang lainnya, dan itu akan selalu ada. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita melihat banyak instruksi yang memberitahukan kepada kita supaya kita mulai menjaga situasi yang ada ini dengan protokol kesehatan ya. Pemerintah mengingatkan kepada kita supaya kita mengikuti instruksi dengan protokol kesehatan ya, bersih-bersih, jaga jarak kalau beraktivitas, karena itu yang nantinya akan dilakukan. Artinya selama antivirusnya atau vaksinnya atau obatnya itu belum ditemukan, memang kemungkinan besar kita akan dibawa dalam situasi yang seperti sekarang ini. Aktivitas akan berjalan seperti biasa. Memang sangat berbahaya karena apa? Virus ini memang tidak bisa dideteksi, tidak bisa dilihat, tetapi penularannya itu yang memang sangat berbahaya. Kalau virus yang lain ya sangat berbeda ya. Kita sudah pernah memang melihat juga ada virus-virus yang memang sebenarnya mematikan juga. Contohnya cacar ya. Cacar juga itu kan sebenarnya virus yang berbahaya juga. Itu juga bisa membuat kematian, dan dulu itu sangat berdampak. Karena itu bayi yang lahir ada vaksin ya. Ada imunitas yang namanya cacar, sehingga supaya mereka tidak terdampak dengan cacar. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang sudah pernah dialami oleh umat manusia di bawah kolong langit ini, cuman memang sekarang ini COVID-19 ini memberi sesuatu yang menggegerkan dunia.
Karena apa? Karena penyebarannya itu sangat-sangat sangat istilahnya tidak kelihatan dan itu berdampak besar sekali. Nah, dalam kesempatan yang baik ini di momen kenaikan Tuhan Yesus kita memperingati, merayakan itu, ada hal yang menarik dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Satu pertanyaan bagi murid-murid sebelum Yesus naik ke surga adalah, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Saudara, ini satu pertanyaan yang penting buat mereka, karena mereka melihat ada kesempatan bagi mereka untuk bisa melihat sesuatu yang bisa diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, meyakinkan mereka. Tapi ternyata masih ada hal-hal yang masih mengganggu mereka. Yaitu mereka bertanya, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Wah, saudara, ada satu pengharapan besar, ada satu kerinduan yang begitu besar dalam kehidupan mereka, yaitu supaya mereka mengalami pemulihan. Yaitu karena mereka sedang mengalami tekanan yang begitu berat. Mereka sedang ada dalam himpitan pemerintahan yang ada pada waktu itu, seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka dalam tekanan yang begitu berat. Dan mereka memunculkan satu pertanyaan penting sebelum Yesus naik ke surga, yaitu, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, jawaban Tuhan Yesus menarik. Sebelumnya kalau kita melihat ketika mereka tidak percaya tentang kebangkitan, Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Yesus berkata, degil hati, bodoh, dan lain sebagainya. Tetapi jawaban yang ada dalam bagian ini, saudara, menarik. Yesus tidak lagi berkata mereka degil, Yesus tidak lagi berkata kepada mereka bodoh, tetapi Yesus memberikan satu statement penting untuk mereka renungkan, dan ini menarik, saudara. Satu jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka adalah apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari jawaban Tuhan Yesus ini, apakah itu memenuhi apa yang menjadi keperluan mereka pada waktu itu, saudara? Seolah-olah Yesus tidak menjawab, ya. Yesus tidak memberikan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang mereka inginkan pada waktu itu. Bahkan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, bayangkan dalam hal ini, sesungguhnya Yesus bisa langsung memberikan kepada mereka, oke, hari ini saya akan pulihkan bangsa Israel ini. Saya akan memberikan sesuatu yang menjadi kerinduan kamu. Tetapi saudara, Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini jawaban Yesus kepada mereka, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bawa dan tarik pertanyaan yang sama dalam kesempatan ini adalah, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan COVID-19? Mungkin juga kita sama, saudara. Mungkin juga kita merindukan hal yang sama seperti murid-murid pada waktu itu. Tuhan, maukah Engkau memulihkan bangsa Israel? Dan sekarang ini kita juga dalam kondisi situasi yang sama. Kita bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan COVID-19? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan yang namanya virus corona ini? Kita semua sudah tidak sabar, ya. Kita semua sudah istilahnya stres. Kita semua sudah ada dalam sikon yang, kalau kita menyaksikan kondisi yang ada sekarang ini berat sebenarnya. Saudara, coba kita saksikan media yang ada. Kalau kita saksikan di berita-berita yang ada setelah mereka, ya, istilahnya masuk ke dalam sikon yang tertekan, tetapi akhirnya mereka keluar. Saudara, PSBB dilanggar semuanya. Berita menghebohkan hari ini, sampai hari ini, bahwa tumpah ruah jalan-jalan, pasar dan mal penuh dengan orang, saudara. Sampai ada yang berkomentar, waduh, kapan ini virus akan selesai kalau seperti ini? Mungkin sama, saudara. Kita bertanya kepada Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan COVID-19?
Sama seperti murid-murid pada waktu itu, mereka meminta pemulihan bangsa Israel dalam tekanan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Sehingga mereka memohon kepada Tuhan Yesus yang mereka sembah, yang mereka agungkan, yang mereka muliakan. Dan melihat banyak mujizat yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Sehingga mereka menyisipkan pertanyaan penting buat mereka, yaitu, Tuhan, maukah Engkau memulihkan bagi kami bangsa Israel itu? Jawab Tuhan sederhana. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban yang sama juga kepada kita hari ini ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kami dari virus corona ini, dari COVID-19 ini? Jawaban sama, yaitu dikatakan apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan Allah mau membawa kepada mereka sesuatu hal yang lebih penting, saudara. Kalau hari ini banyak orang terfokus kepada hal-hal yang lahiriah, kalau hari ini banyak orang terfokus hanya berkonsentrasi kepada hal-hal yang dunia, tetapi sesungguhnya Yesus mau membawa kepada dunia ini, kepada umat percaya pilihannya ini untuk sesuatu yang lebih penting daripada itu, yaitu berfokus kepada sesuatu yang mendatangkan kekekalan. Itulah yang menjadi poin penting daripada apa yang harus mereka inginkan dalam kehidupan ini, saudara. Bukankah kita juga sama saat ini, saudara? Kita juga ada dalam situasi yang mungkin saja ini kita membutuhkan yang namanya sesuatu yang ada dalam dunia ini, tetapi itu sifatnya hanya sementara saja. Tetapi Yesus mau membawa kepada mereka pada sesuatu yang kekal. Dalam ayat ini memberikan kesempatan bagi kita orang percaya untuk menjadi dubes Allah, duta besar Allah. Saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan berkata kepada mereka. Pada waktu Yesus memberitahukan kepada mereka dengan jawabannya, dia memulai dengan ayat yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan peralihan Yesus untuk mereka bukan kepada hal yang lahiriah, tetapi Yesus berfokus kepada sesuatu yang bernilai kekal. Karena itu yang Yesus mau mereka kerjakan pada waktu itu. Yesus tidak langsung menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka, keinginan mereka pada waktu itu untuk memulihkan bangsa Israel, tetapi Tuhan Yesus mau memberikan kepada mereka sesuatu yang memang benar-benar menjadi rancangan Tuhan dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, yaitu berkaitan dengan kerajaan Allah, kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Ayat ini memberi kesempatan bagi kita sebagai orang percaya untuk menjadi dubesnya Allah, saudara. Sebagai dubes Allah, ini poinnya, saudara. Sebagai dubes Allah kita perlu melihat dan merenungkan betapa pentingnya untuk kita melihat dan melakukan dan mengerjakan itu di dalam kehidupan ini. Sama sebenarnya dengan murid-murid pada waktu itu. Situasi mereka itu sangat tertekan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dibayang-bayangi dengan namanya kematian juga, saudara. Mereka dibayangi juga dengan yang namanya penganiayaan. Yang Yesus sudah memberitahukan kepada mereka waktu itu bahwa mereka akan mengalami penganiayaan, mereka akan menderita dan lain sebagainya. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan murid-murid ini. Ada yang matinya disalib, salib terbalik. Ada yang matinya yang tidak normal dan lain sebagainya. Itulah kematian-kematian yang tidak wajar pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, itulah yang akan alami. Dan mungkin juga virus corona ini memberikan kepada kita satu ingatan penting, yaitu bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini karena Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita menjadi dubesnya Allah, duta besar Allah. Inilah panggilan kita, saudara, untuk membawa yang namanya berita-berita tentang kabar baik kepada dunia ini supaya mereka memperoleh sesuatu yang penting, yaitu berkaitan dengan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kita sebagai dubes Allah, duta besar Allah. Sebagai duta besar Allah ada hal yang penting, yang spesifik yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah sebagai dubes, sebagai duta besar Allah adalah ada tugas. Ada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini poinnya, saudara. Kita sering berpikir, kapan
ini selesai? Kapan ini namanya COVID-19 ini selesai? Saudara, mari kita merenungkan. Sebagai orang percaya, kita itu dipanggil sebagai duta besar Allah, ambasador. Kita ini adalah utusan Allah, adalah bagian penting untuk mengerjakan. Dan ini yang Tuhan Yesus tekankan kepada murid-murid pada waktu itu, bahwa waktu dan sesuatu yang ada, Anda tidak perlu tahu. Hanya Bapa yang tahu itu, saudara. Tapi ada bagian yang perlu mereka kerjakan. Ingat, pada waktu Tuhan Yesus bangkit pada kali yang ketiga, pada waktu itu dikatakan apa? Mereka mendengarkan berita tentang kerajaan Allah. Yesus selama 40 hari berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah yang berkaitan dengan kekekalan, saudara. Bukan kerajaan dunia. Mengapa? Karena kerajaan dunia itu sifatnya sementara saja. Kerajaan dunia diisi dengan berbagai macam hal-hal yang mengerikan, yang memiliki tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, yang ada peperangan dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan berkata, Yesus mengajarkan kepada mereka sesuatu kerajaan yang kekal, yang nantinya diisi dengan damai sejahtera, sukacita, dan luapan emosi yang dimana kita bahagia, dan itulah tujuan Allah untuk dunia ini. Sebagai duta Allah, dubes Allah, ada tugas penting buat kita. Ini tugas, tetapi kamu akan menerima kuasa. Artinya di sini dikatakan ada tugas yang perlu kita kerjakan, saudara. Dalam kehidupan ini ada perlu yang paling penting untuk kita kerjakan, yaitu bagaimana kita membawa kabar kebenaran kepada dunia ini. Tugas kita itu memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Ini panggilan kita, saudara. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, waktu kamu tidak perlu tahu, tetapi sekarang adalah tugas penting untuk kamu sampaikan kepada dunia. Beritakanlah kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Sampaikan itu kepada dunia, siapapun mereka. Ini bagian dari tugas kita, saudara. Daripada kita pusing mikir kapan virus ini akan selesai, kapan corona ini akan berhenti, kapan ada vaksinnya, kapan ada yang namanya obat untuk bisa menyelesaikan semuanya ini. Tuhan bilang, waktu Tuhan sudah tentukan. Tuhan lebih tahu dari semuanya. Tetapi yang paling penting dalam hal ini, apakah kita sudah terpanggil untuk bagian dari dubes itu, saudara, sebagai pembawa berita kebenaran tentang Tuhan Yesus yang lahir di muka bumi, yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Ini pesan yang perlu kita sampaikan kepada dunia, yang sampai saat ini orang percaya terlena, saudara. Orang percaya sekarang sibuk berpikir bagaimana hidup. Orang percaya sekarang bagaimana memaksimalkan kehidupan yang ada. Padahal hidup dan mati pun itu ada dalam bagian tangan Tuhan sendiri. Yang penting, saudara, apakah kita sudah memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus atau belum? Sudahkah kita menyampaikan itu kepada dunia? Bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat. Beritakan kebenaran itu kepada dunia. Ini tugas kita. Yang kedua, sebagai duta besar Allah, ambasador, kita dikatakan apa? Kita diberi kuasa. Bukan ada penugasan saja, tetapi ada kuasa yang melingkupi kita, menyertai kita. Kuasa yang hebat, saudara, yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu gambaran, kalau kita lihat dalam bahasa asli daripada kitab itu, penulisan itu dikatakan dinamit, ya. Itu semacam bom yang begitu kuat ledakannya, itu saudara, kuasa yang begitu besar. Nah, kuasa inilah yang akan memampukan kita untuk bisa membawa kepada dunia ini, kepada orang-orang, untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kuasa itu kuasa dari Roh Kudus yang akan memampukan orang-orang percaya untuk bisa membawa kabar baik dan memberitakan itu kepada dunia. Kuasa dikatakan kekuatan besar, saudara, untuk bisa mengubah dunia ini, untuk mengubah semua orang. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, kan kita tidak bisa. Memang benar,
Kita tidak bisa mengubah orang, saudara. Kita tidak mampu mengoreksi orang itu. Tetapi kuasa Roh Kudus sanggup dan bisa untuk apa? Mengubah orang itu. Karena itu pekerjaan Roh Kudus, kita hanya medianya saja. Kita adalah alatnya saja yang dipakai untuk dunia ini, untuk mereka. Kadang kita berpikir seperti itu juga. Wah, saya sulit untuk mengubah orang itu. Memang benar. Kita tidak bisa mengubah orang itu. Itu bukan tugas kita. Kita hanya media saja yang dipakai. Kadang-kala kita menjadi stres juga. Kenapa? Tingkah laku orang-orang di sekeliling kita, wah, tidak seperti yang kita harapkan. Karena memang demikian dunia ini, saudara. Dan kehadiran kita di dalam dunia inilah yang begitu penting untuk mereka. Supaya mereka bisa mengerti bahwa hanya Roh Kudus yang bisa membuat mereka berubah. Itu poinnya, saudara. Sampai kapanpun kalau kita terus berkata, wah, saya tidak punya kemampuan, sudah begini dan begitu, ingat baik-baik. Silakan serahkan kepada pekerjaan Tuhan, kepada Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang nantinya akan mengubah orang tersebut, dan akhirnya dia tunduk, taat, dan patuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan besar. Kekuatan besar, saudara. Jadi kita ada kekuatan besar dan itu terjadi. Murid-murid pergi, ya, mereka waktu itu dalam sama sebenarnya seperti situasi sekarang ini. Karena mereka ditangkap, ya, mereka dipenjara, bahkan ada yang dirajam dengan batu seperti Stefanus, dia dirajam dengan batu. Jadi sebenarnya bayang-bayang kematian juga mereka itu pada waktu itu ya sama dengan kita sekarang ini. Kita dihantui dengan yang namanya virus corona, kematian ada di depan kita. Mereka pun sama. Bahkan mereka secara fisik pada waktu itu, wah, sangat mengalami yang lebih parah, saudara. Kalau virus corona datang kepada kita, merusak saja sudah paru-paru kita, sudah kita langsung mati. Tapi kalau fisik kita itu dipotong-potong, ya, dipukul, wah, itu dirajam dengan batu, wah, itu lebih parah penyiksaan itu, saudara. Kalau virus ini datang, sudah mati, sudah selesai. Coba contoh seperti Stefanus, dia dirajam dengan batu, saudara. Itu sakit, itu berat. Tapi kita hanya ada dengan situasi seperti sekarang ini, yaitu virus corona. Ada kekuatan besar. Yang ketiga, jadi bukan hanya kita diberi tugas dan ada kuasa yang begitu besar, tapi ada jangkauan, saudara. Sebagai dubes Allah, Tuhan Allah memberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu, waktu tidak perlu Anda tahu, hanya Bapa yang tahu yang akan menetapkan itu. Kapan akan terjadi pemulihan? Sekarang waktunya untuk menjangkau. Di situ jelas disebutkan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke Makassar, ujung bumi, di mana saja. Inilah yang menjadi poin, saudara. Jangkauan kita, dimanapun kita berada sekarang ini, kita diberi kesempatan untuk menjangkau dunia ini. Supaya mereka percaya, supaya mereka mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Tuhan yang satu-satunya pemberi kepastian. Mengenal Tuhan yang satu-satunya memberikan jaminan hidup kekal untuk selama-lamanya. Jangkauannya, saudara. Bersyukur dengan virus corona ini, saudara. Kita sudah dibawa ke dalam satu situasi, yaitu kita mulai dengan persekutuan keluarga. Itu Yerusalem. Yerusalem. Jadi mulai dengan keluarga. Kita membangun mezbah Tuhan. Kita membangun mezbah doa. Kita pererat semua itu. Yerusalem kita diperkuat, saudara. Karena itu panggilan kita, jangkauan kita. Nanti setelah itu kita meluas kepada teman-teman kita, kepada siapa, mungkin keluarga. Saudara, ini kesempatan penting, saudara. Di tengah-tengah himpitan yang namanya virus ini kesempatan untuk menolong mereka. Sampaikan kepada mereka tentang yang pasti. Sampaikan kepada mereka sesuatu berita yang memberikan damai. Sampaikan kepada mereka yang menguatkan mereka. Entah Anda hanya menyampaikan sesuatu kata-kata yang bisa menghibur mereka, itu sudah bagian dari yang terpenting, bagian yang Anda sudah kerjakan. Yang sangat penting adalah bagaimana kita mulai berpikir bahwa sekarang ini
dalam situasi yang ada ini kita sebagai dubesnya Allah. Inilah yang rancangan Tuhan sejak semula. Inilah bagian dari master plan-nya Allah. Ketika Allah menciptakan dunia ini, bahkan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan memberitahukan mereka akan hidup, mereka akan memiliki kepastian kehidupan. Tetapi ketika mereka ada dalam situasi di mana dosa masuk di dalam dunia, maka kita melihatlah sesuatu yang terjadi sampai hari ini. Dan disitulah kita melihat bagaimana rancangan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia memberikan rancangan yang besar untuk dunia ini, untuk umat manusia, supaya mereka hidup kekal untuk selama-lamanya. Inilah panggilan kita, dan itulah yang disampaikan Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu. Anda tidak perlu tahu kapan waktunya, Tuhan yang tahu semuanya. Tetapi yang perlu dikerjakan sekarang ini adalah membangun kerajaan Allah, mempersiapkan kerajaan Allah. Itulah yang menjadi poin penting. Tuhan membawa kepada mereka kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu kerajaan Allah. Mengapa? Karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Kerajaan yang mereka katakan pada waktu itu, yang mereka rindukan pada waktu itu adalah sebenarnya sifatnya sementara saja. Mereka bertanya, kapan bangsa Israel ini bisa dipulihkan? Atau maukah engkau memulihkan bangsa Israel? Yang sebenarnya itu hanya sifat sementara saja. Bukankah kerajaan-kerajaan yang ada sekarang ini, bukankah bangsa-bangsa yang ada sekarang ini, suatu saat akan semua menjadi lenyap. Suatu saat akan tidak ada lagi dalam dunia ini. Yang ada adalah kerajaan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Ingat itu saudara. Sama mungkin saat ini kita berkata, maukah Tuhan memulihkan COVID-19 ini? Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa selesaikan. Tetapi ada tugas yang perlu kita kerjakan. Ada kuasa yang menyertai. Ada orang yang menjadi jangkauan kita. Teman-teman Anda mungkin yang lagi kuliah, teman-teman Anda yang lagi sekolah, atau keluarga atau siapa yang membutuhkan. Inilah panggilan kita semua. Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ada waktu Tuhan. Kita bersyukur kalau kita hari ini masih ada. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Tetapi ingat, kita adalah dubes Allah. Kita adalah duta besar Allah. Ini yang Tuhan rancang sejak dulu kala, yaitu membangun kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami diingatkan kembali di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Tolong kami Tuhan supaya kami benar-benar bisa memahami apa yang Tuhan inginkan buat kami dalam kehidupan ini. Kami begitu bingung ketika dalam situasi yang seperti ini. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami, masa dan waktunya Tuhan yang menetapkan semuanya. Tetapi ada hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana kami menjadi orang-orang yang melakukan tugas sebagai duta besar Allah untuk dunia ini, supaya banyak orang yang menuju kepada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.